Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita masih bisa mengikuti program kajian Islam ilmiah. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kehidupan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan bahasan yang ada di dalam buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas bentuk-bentuk wara'. Kita masih berbicara tentang salah satu akhlak yang siogianya ada pada seorang muslim, yaitu wara'. Dan kita sudah jelaskan bahwa wara' ini adalah akhlak yang sangat luhur, yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang hatinya selalu zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap kemilau dunia yang fana, dan hanya berorientasi kepada akhirat yang kekal abadi. Apabila seorang hamba memiliki sifat tersebut, niscaya sifat ini akan mewarnai setiap langkah kehidupannya. Dan berikut ini kita akan jelaskan beberapa bentuk-bentuk wara' yang harus kita tanamkan dalam perilaku kita sehari-hari. Ada beberapa bentuk ya dari wara' tersebut, di antaranya yang pertama adalah wara' dalam hal penglihatan, yang menundukkan pandangan mata, ghaddul basar, menjaga penglihatan dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, yaitu tidak melemparkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bahkan kepada perkara-perkara yang mubah, namun berpotensi memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menyeretnya kepada hal-hal yang haram ataupun dilarang. Nah, pada zaman ini boleh dikatakan sedikit sekali ya, jika tidak boleh dikatakan langka, seorang hamba yang matanya mampu bersikap wara'. Wara' dalam hal penglihatan mata, pandangan mata. Ghaddul basar termasuk perkara yang sangat sulit pada hari ini, karena di mana-mana aurat diumbar, baik aurat wanita maupun aurat pria. Ya, aurat pria juga nggak boleh kita melihatnya, sama seperti aurat wanita. Akan tapi pada hari ini semua orang menjajakan auratnya, menampakkan auratnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi, berpakaian tapi telanjang. Sehingga untuk menjaga pandangan mata hari ini termasuk perkara yang sangat berat. Apalagi kita yang sehari-hari banyak beraktivitas di luar rumah. Para pedagang di pasar lebih-lebih lagi, ataupun di mal, ataupun di tempat-tempat umum. Ya, bahkan di pinggir-pinggir jalan, papan-papan reklame ataupun iklan ya memajang aurat-aurat wanita. Dan mereka seolah tidak merasa berdosa ya ketika memamerkan aurat tersebut. Nah, tentunya kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Kalau dulu ya Al-Qur'an mengistilahkannya dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan, maksudnya adalah kita tidak mengartikannya secara harfiah ataupun secara letterlek ya. Menundukkan pandangan artinya betul-betul nunduk, karena sekarang ini menunduk pun kadang-kadang ya kita terhindar dari hal yang haram itu dengan memalingkan ya, memalingkan pandangan.
Nah, itu artinya adalah menjaga pandangan, ya, bukan, hanya menundukkan, tapi menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang tadi, ya. Nah, demikian, ya, terutama ya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya. Al-kasiyatul ariyat, berpakaian tapi telanjang, yang dijumpai hampir di setiap sudut tempat, berbagai tontonan yang tidak senonoh, hal-hal yang berbau pornografi itu sudah dianggap lumrah hari ini. Ya maka, menjaga pandangan termasuk ya salah satu sifat wara' yang harus kita, miliki pada hari ini, yaitu wara' dalam hal penglihatan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Demikian juga kepada kaum mukminat ya, kaum muslimat, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahun." Ya katakanlah kepada laki-laki yang beriman dan juga kepada wanita-wanita yang perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ya, sebagaimana disebutkan ya, menjaga pandangan ini adalah merupakan salah satu wasilah kita menjaga diri kita untuk tidak jatuh dalam perbuatan yang lebih besar lagi yaitu zina, ya. Nah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina dan jangan kamu dekati zina. Termasuk di dalamnya adalah kita mulai ya dengan menjaga pandangan kita, dengan menjaga pandangan mata. Nah, dalam hal ini warok di dalam penglihatan merupakan salah satu, cara kita untuk menjaga pandangan mata, ya. Karena ada, ya, panah iblis pada pandangan mata seseorang yang siap untuk menghujam hatinya. Orang mengatakan dari mata turun ke hati, ya. Apa yang kita lihat itu tentunya akan memberikan pengaruh terhadap hati kita. Apa-apa yang kita lihat itu memberikan pengaruh kepada hati kita. Ya contohnya ya, apa yang kita lihat di, pusat perbelanjaan ataupun pasar, ya, yang sebelumnya kita kita tidak lihat, ketika kita melihat muncul keinginan untuk membeli. Ya, padahal belum tentu apa yang kita lihat itu perlu untuk kita beli, ya. Maka, salah satu, kita katakan, trik pedagang adalah lihat-lihat dulu, ya, karena kalau sudah dilihat ada keinginan untuk membeli. Begitu pengaruh pandangan mata. Ya sesuatu yang sangat mempengaruhi hati, ya maka, semakin banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak, dibenarkan syariat, itu akan semakin mengotori hati kita. Ya semakin liar pandangan mata kita, maka semakin kotor hati kita. Memang Nabi mengatakan ya tentang pandangan mata yang tidak sengaja, al-ula laka wa tsaniyah 'alaika. Ya pandangan pertama artinya sesuatu yang spontan tidak kita rencanakan ataupun hanya sekedar terlihat ya, itu dimaafkan, ya. Yang pertama itu dimaafkan, tapi yang berikutnya itu adalah dosa bagimu. Maka dari itu, ya, menjaga pandangan mata merupakan salah satu cara kita untuk menjaga hati, ya. Hati bisa terjaga apabila mata kita bisa kita kendalikan. Tapi kalau mata kita liar, hati juga akan menjadi liar, bahkan lebih liar daripada pandangan mata. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, dan Allah Maha tahu kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat, yaitu yang curi-curi pandang, ya diam-diam dia melihat, ya. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka urusan mata memang ya itu kembali nanti antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang kita lihat orang lain nggak tahu apa yang kita lihat. Tapi semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masih adakah titik wara' dalam hati kita berkaitan dengan pandangan mata kita, ya? Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu salah satu bentuk wara' yang harus kita miliki, terutama pada hari ini ya. Mungkin kalau kita berdiam diri di rumah saja, kita tidak mendapatkan tantangan yang besar terkait dengan fitnah
mata ini ya, fitnah nazar ini. Tapi ketika kita keluar rumah, di jalan raya, di pasar, di tempat-tempat umum, nah disitulah ya kita sulit untuk menjaga pandangan mata ini. Dan ya tentunya semakin berat suatu amal, ya pahalanya tentunya semakin besar. Ya menjaga pandangan mata hari ini memang berat, tapi bila kita dapat melakukannya maka pahalanya juga besar. Ya, pahalanya juga besar. Karena dorongan untuk melakukannya juga besar. Ya, dorongan untuk mencuri-curi pandangan yang haram itu besar. Maka apabila kita bisa menjaganya, maka pahalanya juga akan disediakan lebih besar lagi. Itu yang pertama, bentuk warok yang pertama, yaitu warok dalam hal penglihatan. Yang kedua, warok dalam hal pendengaran. Maksudnya adalah tidak membiarkan telinga mendengarkan ucapan-ucapan yang dilarang atau perkara-perkara yang dilarang yang bisa melenakan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ucapan-ucapan yang kotor, ya musik dan sebagainya. Ya, itulah sifat wara' para salaf dahulu. Nafi' ya, khadim Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa ya, majikannya pernah mendengar suara seruling ya seorang pengembala. Majikannya adalah Abdullah bin Umar, ya. Maka beliau pun segera menutup kedua jari ke telinganya dan mengarahkan untanya agar berjalan di pinggir jalan, ya, menjauh ataupun menyingkir dari itu. Ya, dan berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara itu?" Ia bertanya kepada pelayannya, yaitu Nafi'. Abdullah bin Umar bertanya kepada Nafi', "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suaranya?" Maka Nafi' mengatakan, "Ya." Maka Ibnu Umar terus menggiring untanya di pinggiran jalan hingga Nafi' mengatakan kepada beliau, "Sekarang suaranya sudah tidak terdengar lagi." Setelah diberitahu demikian, barulah Abdullah bin Umar membuka telinganya dan kembali mengarahkan untanya ke jalan, ya, dan berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu mendengar bahwa suara seruling seorang penggembala, lalu beliau menutup telinganya seperti yang kulakukan tadi." Bahwa ini ya kita tahu bagaimana ittiba yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Beliau selalu mengikuti apa yang pernah beliau dapatkan, beliau lihat, ya beliau saksikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata kepada Nafi' bahwa aku pernah melihat Rasulullah ya mendengar suara seruling seorang pengembala, lalu beliau menutup telinganya seperti yang kulakukan tadi. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al Albani di dalam Tahrim Alat Tarb, ya. Nah demikian. Jadi ini menunjukkan kepada kita kewaraan di dalam hal pendengaran. Dan ini juga susah hari ini di mana-mana ya suara musik apa namanya menggema baik itu di pusat-pusat perbelanjaan bahkan ya di tempat-tempat umum. Maka untuk menjaga pendengaran dari ya suara-suara yang dilarang itu ya ini termasuk salah satu perkara yang berat hari ini ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya Abdullah bin Umar hidup hari ini ya dan berjalan di pasar mungkin sepanjang perjalanan beliau akan menutup telinga beliau. Nah, warok dalam hal pendengaran ini bukan hanya dari suara musik saja ya, tapi juga dari hal-hal yang dilarang lainnya, misalnya ghibah. Nah, ini yang susah hari ini juga, yaitu warok ya menjaga pendengaran dari mendengarkan ghibah. Dan ini menarik ya, mendengarkan berita-berita dusta, mendengarkan ghibah, mendengarkan fitnah, ya mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia, ini termasuk hal yang lezat juga bagi telinga manusia ya, bagi telinga seseorang. Ya, kita kadang-kadang mendengar ghibah itu seolah-olah kita terpaku dan terus mengikuti. Telinga kita pasang telinga terus untuk mendengarkan apa yang dikatakan selanjutnya. Seperti cerita bersambung jadinya ya, tidak putus-putusnya. Itulah ya apa namanya buruknya ataupun akibat dari mendengar ghibah. Kadang-kadang nggak akan berhenti kita mendengarkan hingga kita menyingkir dari majelis itu. Oleh karena itu ya, ketika seorang itu mendengarkan ghibah, dia diperintahkan untuk menyingkir. Ada dua opsi yang harus dilakukan. Yang pertama dia menghentikan
cerita ghibah itu ataupun perkataan ghibah itu. Dan ini bisa dikatakan agak susah. Orang berghibah kadang-kadang kita hentikan, kita dianggap syirik, ya kata orang sekarang syirik, "Ah, kamu syirik," kan begitu dan lain sebagainya. Atau kita dianggap hasud, dianggap sok suci dan lain sebagainya. Ya, maka opsi kedua harus kita jalankan, yaitu kita menyingkir dari majelis itu. Tapi kadang-kadang ya, kita duduk di majelis ghibah, berat kita untuk meninggalkan majelis itu. Ya, telinga itu seakan terbuai ya mendengarkan ghibah itu sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kalau nggak selesai nggak puas telinga itu mendengarkan ghibah. Harus sampai selesai, sampai tamat. Baru puas begitu ya. Nah, padahal itu dilarang. Kita sama seperti mereka. Ya, kita ikut terlibat dalam ghibah itu dan kita berdosa. Ya, karena kita mendukung ghibah tersebut. Ya, karena orang yang berghibah ini kalau nggak ada yang dengar dia nggak akan berghibah. Dia akan berhenti. Tapi ketika kita mendengarkannya, bahkan jadi pendengar setianya, ya maka dia terus berghibah. Maka waroklah di dalam hal pendengaran termasuk mendengarkan ghibah. Dan ini termasuk perkara yang berat juga pada hari ini. Ya, demikian juga mendengarkan hal-hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat, ya pembicaraan yang tidak bermanfaat, ya ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaat, ya. Nah ini kadang-kadang ya susah bagi kita untuk menghindarinya, ya. Nah, padahal kadang-kadang kita tahu ini cuma untuk habis-habisin waktu aja, ya, nggak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang nyerempet dosa, ya, dibumbui dengan hal-hal yang berbau dosa, ya, kadang-kadang berbau penghinaan, berbau hal yang merendahkan, ya, berbau kebatilan, kebohongan dan lain sebagainya. Tapi ya kita tetap mendengarkannya, asyik mendengarkannya, ya. Itu perkataan-perkataan batil yang harus kita jauhi. Ya, namun seperti yang kita sebutkan tadi, kalau nggak selesai, kalau belum selesai ghibahnya, kayaknya belum puas telinga kita untuk mendengarkannya. Nah, itu terbukti dari apa? Kita berat untuk menyingkir itu. Kayak terpaku di tempat duduk itu. Sampai ghibah itu selesai, ya, baru ada perasaan puas. Kalau kita keluar di tengah jalan, sedangkan ghibah sedang disuarakan, ya ada rasa penasaran itu, apa selanjutnya, apa selanjutnya. Nah, demikian. Jadi waraklah di dalam hal pendengaran, ya baik itu dari ya perkara-perkara yang diharamkan untuk didengar, ya seperti ya musik, lagu dan nyanyian. Tapi bukan hanya itu saja, termasuk juga kita warak dalam hal pendengaran dari mendengarkan perkara yang dilarang seperti ghibah, namimah, fitnah, ya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketiga, warak di dalam hal ucapan, warak lisan, warak penglihatan mata, warak telinga. Nah, ini warak lisan, yaitu menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang membawa dosa. Ya, perlu warak juga. Kadang-kadang kita mulai itu dari pembicaraan-pembicaraan yang bersifat mubah, tapi lama-lama kepada perkara yang haram. Ya, maka waraklah di dalam hal ucapan. Ya, ya dusta juga demikian. Ya, mulai dari dusta-dusta yang kecil sampai dusta yang besar. Lisan kalau tidak warak terhadap apa yang keluar darinya, maka tinggal tunggu waktu keluar dari lisan itu perkara-perkara yang haram. Nah demikian. Maka perlu kita jaga lisan. Ini termasuk hifdzul lisan, menjaga lisan. Warak dalam hal ucapan. Ummul Mukminin Zainab binti Jahash, ya, ini merupakan salah satu sosok mukminah yang warak di dalam hal ucapan. Beliau adalah contoh di dalam bab ini, yaitu warak di dalam hal ucapan. Bahkan dalam pandangan serta dalam pendengaran beliau. Ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah, telah dituduh melakukan perbuatan keji, yaitu peristiwa ifki, ya. Kita tahu peristiwa ifki, di mana salah seorang sahabat dia difitnah, Aisyah ikut dituduh dan difitnah di dalam peristiwa itu. Maka saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab,
tentang ihwal putri Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu Aisyah. Kita tahu bahwasanya Zainab binti Jahsy adalah madu dari Aisyah ya. Ya, biasanya ada persaingan, ada mungkin ya namanya juga madunya ya. Nah, demikian. Nah, jadi Nabi bertanya kepada Zainab tentang perihal putri Abu Bakar As-Siddiq ini. Maka beliau bertanya kepada Zainab, ya, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat dari Aisyah radhiyallahu anha? Maka Zainab pun menjawab, ya. Zainab menjawab, "Wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah tidak ada satu hal pun yang ku ketahui tentang dia selain kebaikan semata." Ini ucapan Zainab. Beliau tidak berkomentar jauh ya. Kadang-kadang ya dalam kondisi suasana seperti itu terdorong untuk berkomentar. Ya, nah itu termasuk warok dalam hal ucapan adalah jangan terlalu mengobrol komentar. Semua dikomentari. Ya, apalagi di medsos ya. Nggak ada perkara yang sepi dari komentar. Kalau nggak ada komentar, nggak rame itu medsos. Maka kadang-kadang orang itu ikut komen istilahnya ya, hal-hal yang kadang-kadang nggak ada faedah, bahkan zon belaka, inna ba'da zanni ism, dan kebanyakan sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, bicara kita, komentar kita itu kadang-kadang dosa, kita tahu itu, tapi kita nggak ada waroknya di dalam hal ucapan. Maka Zainab ya, kita tahu tadi ya, Zainab ini adalah madunya Aisyah, ya. Beliau ketika ditanya tentang Aisyah, beliau berkomentar yang apa namanya tepat ya. Tidak ada tendensi apapun dalam perkataannya. Beliau mengatakan, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, tidak ada satu perkara pun yang ku ketahui tentang Aisyah selain kebaikan semata. Nah demikian. Maka Aisyah pun berkomentar terhadap ya pernyataan Zainab. Aku tahu bahwa Zainab adalah istri Rasulullah SAW yang selalu ingin menyayangi kedudukanku di sisi beliau, tapi Allah menjaganya dengan sikap wara. Ya ada persaingan, ya namanya sama madu ya. Ya, tapi Allah menjaga Zainab binti Jahsy ya dengan sikap waraknya. Beliau tidak ikut terlibat di dalam ya menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji, ya. Ya, kadang-kadang karena ada persaingan, ada dorongan untuk berkomentar negatif, ya Allah menjaga Zainab binti Jahsy ya karena sikap waraknya. Nah, sikap warak ini adalah menjaga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, berfaedah, anfaedah, bahkan perkara-perkara batil dan perkara-perkara mungkar, ya, yang kadangkala kita menyesalinya di kemudian hari. Nah, itulah sikap warak di dalam hal ucapan. Ya, nah terutama hari ini ya, komentar-komentar di medsos, itu semua adalah amalan lisan sebenarnya. Apa yang kita tulis, itu adalah mewakili apa yang kita ucapkan. Ya, itulah dia ungkapan batin istilah yang tertuang dalam tulisan. Ya, sebenarnya ingin kita kalaulah nggak ada tulisan itu ingin kita ucapkan, ya apa yang kita tulis di komen-komen kita itu, baik itu di YouTube, di Insta, di Facebook, di WA atau apapun itu, komentar-komentar itu sebenarnya sesuatu yang ingin kita suarakan, cuma kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Itulah dia ungkapan batin, ya suara batin yang tertuang dalam bentuk tulisan. Nah, maka waraklah kita dalam hal ucapan tersebut, ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang membawa mudarat bagi kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Itu dalam warak dalam hal ucapan. Demikian juga ya menjaga diri dari hal-hal yang ya membawa murka Allah Subhanahu wa taala seperti menyuarakan kebatilan, mengajak manusia kepada keburukan dan kejahatan, dusta ya. Itu termasuk perkara-perkara yang harus kita hindari di dalam hal ucapan. Intinya ya semakin terjaga kata-kata kita, semakin warak kita dalam ucapan,
maka akan semakin terjaga kita. Seperti yang dikatakan oleh orang tua kita dulu, barang siapa yang banyak bicara banyak salahnya biasanya, ya seperti itu ya. Banyak bicara banyak salahnya. Maka waraklah dalam hal ucapan. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu berbicara dengan berkata sesuatu yang kamu ternyata harus minta maaf, menarik kembali ucapan itu. Karena menarik ucapan kembali itu adalah suatu perkara yang berat. Ya, menarik ucapan setelah keluar dari lisan itu adalah perkara yang berat. Ya, seperti anjing yang ingin menjilat ludahnya kembali, liurnya kembali, ya, muntahnya kembali. Begitulah beratnya menarik ucapan itu. Ya, maka kalau bisa sebelum terlontar ya itu kita jaga. Maka Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Yang baik itu maksudnya benar dan bermanfaat. Jadi pikir-pikir dulu sebelum berbicara, ya. Ya pikir dulu sebelum kita berkata-kata. Namun ya kadang-kadang kita tidak sempat memikirkannya, tapi sudah kadang terlontar lewat lisan kita. Wallahu alam bisawab. Yang keempat, warak dalam hal perut, yaitu menjaga kehalalan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut. Ini termasuk warak dan biasanya warak ditujukan kepada bentuk yang keempat ini. Ya kalau kita bicara warak, ya biasanya tertuju kepada perkara yang keempat ini, yaitu warak di dalam hal ya makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut, yaitu rezeki. Warak dalam hal rezeki, ya yaitu memastikan apa yang kita bawa pulang, apa yang kita kantongi, apa yang masuk ke dalam perut kita itu adalah perkara yang halal bagi kita. Ya, jangankan yang haram, yang syubhat saja kalau bisa jangan. Ya, jangan sampai kita bawa pulang, jangan sampai masuk dalam perut kita. Apalagi yang jelas-jelas haram. Ya, nah demikian. Jadi orang yang bersikap warak terhadap perutnya tidak akan mengonsumsi sesuatu yang jelas-jelas haram maupun yang masih syubhat. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Inna awwala ma yuntinu minal insan batnuhu. Faman istata'a ayyakula illa tayyiban falyaf'al." Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, sesungguhnya perkara pertama, bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk itu adalah perutnya. Ya, bagian tubuh manusia yang pertama kali membusuk adalah perutnya. Oleh karena itu, siapa yang mampu untuk tidak mengonsumsi makanan selain yang baik-baik saja, maka hendaklah dia melakukannya. Ya, dikatakan bahwa al-batnu baitud da, bahwa perut itu adalah rumah penyakit. Ya, kotoran terkumpul di situ. Maka waraklah di dalam hal perut, ya, dalam hal makanan. Pastikan apa yang kita makan itu adalah makanan yang halalan thayyiban, yang rezeki yang halalan thayyiban. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya yang sahih, ya la yadkhulul jannah lahmun nabata min suht an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih patut untuknya. Ya, neraka lebih patut untuknya. Nah, demikian. Dan ada pengaruhnya, ya, yang buruk dari sikap sembrono di dalam hal makanan dan minuman. Yaitu ini dapat menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Mungkin salah satu sebab doa kita tidak didengar Allah hari ini, kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sudah banyak berdoa, siang malam berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah menjauh dari mereka, itu mungkin disebabkan salah satu sebabnya adalah rezeki yang haram. Ya, sehingga doa-doa kita seakan-akan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengabulkannya karena ada faktor penghalang, ya ada mawani, ada penghalang terkabulnya doa itu, yaitu apa? Rezeki-rezeki yang haram tadi.
Nabi bersabda dalam hadis, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya ya wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Faqal, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan, inna bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Ya, jadi Allah perintahkan kita untuk makan yang baik-baik. Ini perintah kepada para nabi dan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Makanlah yang baik-baik, yang Allah halalkan, dan rezeki yang halal. Tsumma dzakara rajul yutilus safar. Kemudian Nabi menyebutkan, menceritakan tentang seorang laki-laki yang bersafar dalam waktu yang panjang. Ya, dia sudah lama bersafar. Ash'asya aghbar. Rambutnya sudah acak-acakan debu dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian dia memanjatkan tangannya ke langit. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia menyebut Asmaul Husna, dia berseru, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika. Ternyata padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dari perkara-perkara yang haram, lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ada faktor penghalang. Ada hal-hal yang bisa mempercepat dikabulkannya doa. Ya, misalnya doa-doa pada waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, dan membaca doa-doa yang mustajab. Dan melakukan hal-hal yang bisa mendorong terkabulnya doa. Cuma bukan faktor itu saja doa itu dikabulkan. Nah, di sana ada faktor lain, yaitu penghalang-penghalangnya. Ya, mawani yang bisa menghalangi terkabulnya doa tersebut. Salah satunya adalah perkara-perkara yang haram ini yang masuk ke dalam tubuh kita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka waraklah dalam hal rezeki, ya, makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, pastikan apa yang kita makan dan yang kita minum itu adalah perkara yang haram, makanan yang haram, makanan yang halal, minuman yang halal, dan rezeki yang halal. Ya, dan jauhkanlah, ya, atau bahkan kalau bisa yang syubhat juga kita hindari, bukan hanya yang haram saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, yang perlu kita perhatikan dalam hal wara' adalah wara' dalam hal kemaluan. Yaitu dengan cara menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan dan menjauhi segala yang dapat memancing syahwat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zina dan turunannya. Ya, zina dan turunannya. Ya, termasuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan berkaitan dengan kemaluan. Misalnya masturbasi, yang para ulama sepakat bahwa itu diharamkan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah dan perkara yang lebih besar daripada itu. Ya sekarang ini ya zaman fitnah. Ya, ada ya kita kenal dengan sebutan LGBT ya, yang melampiaskan syahwat kepada ya sejenis. Ya, ini satu hal yang perlu kita waspadai hari ini, itu ancaman juga ya, supaya kita bisa menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu wara' dalam hal mata pencaharian. Ya, dalam hal mencari nafkah, yaitu dengan menghindari pekerjaan yang diharamkan. Riba, yang mana hari ini ya minimal ya manusia itu terkena debu riba. Banyak hal-hal ribawi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat hari ini, yang mana seorang itu harus belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasar, yaitu bagaimana dia cara mencari rezeki. Dahulu Umar melarang orang-orang masuk pasar
kecuali setelah dia mengetahui fiqhul buyu, ya fikih tentang jual beli, terutama para pedagang. Ya, kita menganut kaedah rumus, ya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, demikian ini berlaku pada para pedagang. Kadang-kadang kita berpikir, wah enak jadi pedagang, tapi kita tidak tahu konsekuensinya. Dagang apapun itu, dagang yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ya, ya harus mengetahui ilmunya, harus kita ketahui fikihnya, ya, dan maka dari itu pedagang juga harus rajin menuntut ilmu. Nah, ini masalahnya kadang-kadang ya dibuat kajian khusus fikul buyu yang hadir bukan para pedagang, itu aneh juga. Ya, judul kajiannya fikul buyu yang datang pegawai begitu, yang nggak berdagang dia. Sementara kajian itu ditujukan kepada para pedagang, tapi justru para pedagang nggak mau hadir. Kadang-kadang ada asumsi ya di sebagian orang, wah lebih baik saya nggak tahu gitu, supaya aman gitu. Ya ada asumsi seperti itu sebagian orang kalau dibuat fikul buyu, wah nanti kalau saya tahu malah saya nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa gerak katanya. Nah mendingan saya nggak tahu aja begitu. Hingga kalau dibuat fikul buyu, kajian tentang jual beli yang datang bukan pedagang tapi justru yang datang para pegawai, nggak nyambung jadinya. Ya wallahu alam bisawab. Maka waroklah di dalam hal mata pencaharian. Ya hindari hal-hal yang diharamkan atau masih diragukan kehalalannya. Dan begitu pula di dalam hal mata pencaharian ini ya seorang itu juga warok dari hal yang dilarang syariat untuk mencari rezeki, misalnya dengan cara meminta-minta, mengemis. Mengemis itu kan dilarang dalam Islam. Orang itu nggak boleh berprofesi sebagai pengemis. Maka dia harus warak menghindari perbuatan itu, mengemis. Ya, sekarang ini mengemis mungkin lebih halus ya caranya, yaitu maju dengan proposal ngutang gitu ya. Padahal ngemis dia. Karena dia nggak ada niatan untuk bayar sebenarnya. Nggak ada niatan untuk bayar. Jadi bukan ngutang sebenarnya, mau ngemis saja. Nah setelah diberi, ya dia pun lari. Nggak nampak lagi batang hidungnya. Ini kan mengemis sebenarnya, tapi dia pakai kamus hutang gitu. Yang mana dia tidak ada niatan untuk bayar. Maka hindarilah cara mencari nafkah seperti itu. Waroklah dalam hal mata pencaharian. Ya. Nah, seperti hari ini banyak yang tipu sana sini kan begitu ya. Ya, gali lubang tutup lubang, tinggal nunggu saja siapa yang menjadi korban selanjutnya. Nah, waroklah di dalam hal mata pencaharian. Kadang-kadang sebagian orang dikasih kesempatan ini dalam mata pencaharian ya, dalam hal mencari nafkah, mata pencaharian. Dia dikasih amanah. Ya, mungkin 1-2 kali dia amanah. Tapi mungkin dia sudah punya niatan itu. Nanti kali keberapa gitu dia khianat gitu. Nah, ini kan gak warok artinya ya. Ya, jadilah orang yang istiqomah di dalam hal amanah. Jangan kita dikasih amanah untuk khianat begitu ya. Memang kelihatannya amanah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali begitu dikasih amanat yang besar baru dia lari itu. Baru dia khianat di situ. Ya. Ya, padahal awal-awalnya itu cuma ya dia ingin cari kesempatan aja untuk menanamkan kepercayaan orang kepada dirinya. Banyak juga yang seperti itu dalam hal mata pencaharian ini ya. Maka ya waroklah. Ya, hal yang mendorong orang untuk melakukan itu adalah ya rakusnya dirinya terhadap dunia, ketamakan terhadap dunia yang kadang-kala menyeret orang-orang berbuat seperti itu. Enggak warok di dalam hal mata pencaharian, ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih silsilah hadis sahihah. Ya, Nabi bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." Ada 4 perkara yang apabila semuanya ada padamu, niscaya kamu tidak akan pernah merugi sekalipun terluput dari dunia. Gak dapat apa-apa dari dunia. Yaitu apa? Hifdzu amanatin, wasidqu hadithin, wa husnu khaliqatin, wa iffatu tu'matin.
4 perkara itu ya. Apabila ada padamu, kamu tidak akan rugi meskipun kamu terluput dari dunia. Nggak dapat apa-apa dari dunia. Apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah hifzu amanah. Kamu menjaga amanah. Ya, menjaga amanah. Hifzu amanah, menjaga amanah. Dan ini perlu istiqomah menjaga amanah ini ya. Jangan ada modus gitu ya. Jangan ada udang di balik batu, ya. Kasih amanah sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian yang keempat lari. Ya, banyak itu kasus-kasus seperti itu hari ini. Ya, dikasih amanah, wah sepertinya orang amanah sekali, 2 kali ya. Nah, begitu dapat amanah yang besar dia lari, dia khianat. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sidqu hadis. Jujur dalam hal perkataan, bertutur kata yang jujur, berbicara yang jujur. Nah, jujur ini juga mahal hari ini, ya. Karena ada semboyan hari ini jujur terbujur begitu ya, sehingga jujur itu jadi mahal. Ya susah cari orang jujur dalam hal ucapan hari ini. Ada bengkok-bengkoknya, ya, ada kanan kirinya, jarang yang lurus. Menjaga lisan itu berat, apalagi hari ini. Yang ketiga adalah husnul khaliqah, akhlak mulia. Nah ini juga termasuk perkara langka hari ini, orang yang berakhlak mulia. Lebih-lebih lagi yang konsisten akhlaknya. Ya, nah untuk istiqomah di dalam hal akhlak ini juga susah. Nah ini kita sedang mengkaji akhlak, ya nggak selesai-selesai kita mengkaji akhlak, karena akhlak itu juga turun naik. Untuk istiqomah di dalam akhlak itu salah perkara yang susah dan berat. Jadi husnul khaliqah, kamu senantiasa menjaga akhlakmu, ya ini adalah suatu hal yang apabila kamu terluput dunia tidak akan rugi kamu sama sekali. Ya, apabila kita punya perkara ini, yaitu husnul khaliqah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, iffatu tu'mah. Ya, menjaga diri, berhati-hati dari makanan yang haram. Iffatu tu'mah. Yaitu orang yang memastikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, badannya adalah perkara yang halal, yang dipastikan halal. Nah ini juga termasuk ya perkara yang apabila terluput dunia sekalipun itu tidak rugi kita. Apabila kita punya keempat perkara tersebut, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya Abu Hurairah juga meriwayatkan ya bahwa Nabi bersabda la ayya'khudha ahadukum ya hablahu thumma yaghdu ilal jabali fayahtatiba fayabi'a fayakula wa yatasaddaqa khairun lahu min ayyas'alan nas. Nabi mengatakan jika salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali kemudian pada pagi hari dia pergi ke gunung ya yaghdu ilal jabal, yaghdu al-ghudu adalah berangkat pagi-pagi ya, ilal jabal ke gunung, ya fayahtatiba untuk mencari kayu bakar, fayabi' kemudian dia menjualnya, ya fayakula wa yatasaddaq sebagian dia makan, sebagian dia sedekahkan. Maka pekerjaan itu kata Nabi khairun lahu min ayas alannas. Maka pekerjaan itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, mengemis kepada manusia. Jadi ini warok di dalam hal mata pencaharian. Ya jangan gelap mata. Walaupun sekarang ini ya orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Namun ya seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya, sayati ala nasi zaman la yubali fihil mar'u bima akhadhal mal abihilin ambi haram. Akan datang satu masa pada manusia di mana mereka tidak peduli dengan cara apa mereka mencari harta, apakah dengan cara yang halal ataupun yang haram, sehingga muncul semboyan cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Walaupun kita hidup di zaman seperti itu, namun jangan membuat kita gelap mata. Apabila kita punya sifat warok di dalam hal mata pencaharian. Nah demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua dari apa yang sudah kita dengar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan sifat warok. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik,
Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz dari Ummu Abdillah di Bogor. Ustadz, apa hukumnya memakan makanan atau menerima makanan atau hadiah yang diberikan oleh tetangga yang penghasilannya dari uang riba? Karena selama ini saya membuang pemberiannya dalam rangka warok terhadap yang syubhat mengenai halal dan haramnya. Dan kalau halal bagi kami, namun dilarang oleh suami saya untuk memakannya, bagaimana sikap terbaik saya? Karena tetangga saya sering mengajak makan bersama saat suami kami bekerja. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Ya, eh, ini termasuk salah satu hal yang susah hari ini ya, kita hidup di tengah masyarakat yang rata-rata awam ya, jahil, nggak mengerti syariat, nggak peduli nilai-nilai agama, nggak tahu halal haram, ya, ada yang bergelimang dalam riba dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita tentunya ya terhadap tetangga kita atau siapapun itu untuk menasihati saudara kita itu, ya. Nah demikian. Dalam hal ini mungkin kita memberi ya, mendahuluinya dengan memberi sebelum diberi begitu. Ya, mudah-mudahan nasihat kita diterimanya ya. Berapa banyak orang yang terbebas, terhindar, selamat dari riba ya karena nasihat saudaranya ya. Nah, karena hari ini kan orang juga tahu bahwa riba itu seperti ya orang yang terperangkap di dalam jebakan setan ya. Akhirnya dia terlilit dan susah keluar darinya dan dia ingin keluar dari belitan riba itu. Nah, dan sebagian orang jatuh dalam riba juga karena faktor ekonomi ya, kesulitan ekonomi, sehingga dia karena awamnya dia nggak tahu perkara-perkara berkaitan dengan syariat, akhirnya dia jatuh dalam riba itu. Ya, atau sebagian orang yang mungkin perlu motivasi agar selamat dari pekerjaan yang berkaitan dengan riba. Mungkin dia nggak yakin ada rezeki di luar sana, kan begitu. Nah, jadi mungkin kita dahulukan memberi sebelum diberi ya, supaya apa? Ya ada manfaat atau faedah bertetangga dengan kita begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dia terus memberi, kita terima, ya kita khawatir juga itu jadi pembenaran ya. Kita kesampingkan masalah ini adalah hal pemberian yang syubhat atau tidak. Tapi yang jelas itu akan memperkuat dirinya seakan-akan ketika kita terima itu jadi pembenaran. Wah, si fulan menerima pemberian saya lanjutkan ini pekerjaan saya, kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi tetangga yang baik yang bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan semoga penanya Ummu Abdillah yang berada di Bogor dapat memahami jawaban dengan baik dari apa yang telah dijelaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah berdosa orang yang enggan menuntut ilmu karena dosa orang yang berilmu lebih besar dari yang tidak berilmu? Yang kedua, apakah menjauhi diri dari berhutang termasuk sifat waro? Syukran. Yang kedua dulu, menjauhi diri dari berhutang yang nggak perlu itu adalah wara. Ya, ya itu wara di dalam hal mata pencaharian. Mengemis ya, merendahkan, menghinakan diri dengan berhutang dalam hal-hal yang tidak perlu ya, ini termasuk warok di dalam hal mata pencaharian. Nah, hutang boleh di dalam Islam, ya Nabi juga berhutang. Tapi bisakah kita seperti Nabi, berakhlak seperti Nabi dalam berhutang? Ya, misalnya tidak menunda-nunda pembayaran, berhutang dalam hal yang penting, yang perlu kan begitu ya. Nah, kadang-kadang banyak orang berhutang itu untuk hal yang nggak perlu gitu ya, sehingga memberatkan dirinya, menghinakan dirinya sendiri, ya. Atau ya berhutang dengan niat untuk memusnahkan harta saudaranya. Ini kan ancamannya Allah akan memusnahkannya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ya. Yang pertama,
nggak ada orang yang lepas dari dosa. Kalau kita lihat seorang alim berdosa, seorang ustadz ada kurangnya atau melakukan dosa, memangnya ustadz, alim, ulama itu malaikat yang nggak ada dosa. Ya, kalau kita cari-cari manusia pasti ada salah dan kurangnya, ya. Nggak ada yang sempurna. Saya teringat seorang yang ingin belajar kepada seorang ustadz, lalu dia lihat, ustadz itu begini. Akhirnya dia cari yang lain. Ya, ketemu ustadz yang lain, dia juga lihat kurang, ya ustadz ini begitu. Akhirnya dia nggak belajar. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu. Ini kalau ketemu masyayikh sekalipun, syekh sekalipun, ulama, alim, terkemuka sekalipun, dia nggak akan belajar itu. Kenapa? Karena dia akan lihat kurangnya. Nggak akan ada yang sempurna. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, karena kita nggak bersama dalam waktu lama, kalau kita bersama dalam waktu lama akan nampak. Orang pasti ada salahnya, ada kurangnya. Nggak ada yang sempurna. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Namun janganlah hal itu membatalkan kita dari ilmunya, mengharamkan diri kita dari ilmunya. Karena kita perlu ilmunya, ya. Nah, demikian. Kalau kita tidak bisa memaklumi kekurangan manusia, ya, lalu apakah kita menuntut seperti yang dituntut oleh orang-orang musyrik, minta diturunkan malaikat untuk mengajari kita? Itu kan mustahil. Ya, nah maka ada hal-hal yang bisa kita tolerir, ya, yang bisa kita harus maklumi. Ya, sebagai manusia ya yang banyak salahnya. Memang tidak semua ya kita katakan ini bisa disamaratakan, enggak. Ada di sana hal-hal yang kita harus menjaga diri dari seorang untuk diambil ilmunya. Ya, seperti misalnya orang itu salahnya berkaitan dengan agamanya misalnya. Ahli bid'ah misalnya, ya memang tidak boleh diambil ilmunya karena dosanya itu berbeda. Kalau dia ya hal-hal yang kurang di dalam kehidupannya sebagai manusia ya, maka mungkin bisa dimaklumi. Memang di sana ada hal yang tidak bisa ditolerir ya. Tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang dipersoalkan tapi sebenarnya bukan persoalan. Ya, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan, ya kita meributkannya. Kadang-kadang ini adalah was-was dari setan untuk menghalangi kita dari ilmu. Ya lucunya sebagian orang hal yang mendasar, kesalahan yang nggak bisa ditolerir ya. Misalnya kesalahan dosa di dalam akidah, dosa di dalam hal yang prinsip, justru itu dia tutup mata. Ya tutup mata itu. Dalam hal-hal yang sebenarnya dia harus tolerir, dia harus maklumi sebagai manusia, si alim ini, terus dia soroti. Nggak habis-habis dia soroti, seolah itu kesalahan besar, fatal yang orang itu nggak boleh diambil ilmu karenanya. Nah ini yang kadang keliru bagi sebagian orang, ya mungkin di situ ada bantuan syaitan untuk menjauhkannya dari ilmu, ya. Ya, seperti yang kita sebutkan aneh juga ya, sebagian orang yang dia lihat kesalahan dalam hal mendasar, akidah, penyimpangan yang berat, ya justru dia tutup mata di situ. Nah, sebagian alim sebenarnya lurus akidahnya, benar agamanya, benar pemahamannya, tapi setan sengaja membuka-buka hal yang tidak penting, yang tidak perlu diributkan, lalu dia korek-korek masalah itu sehingga dia menjauhkan diri dari ilmu yang benar, ya, dari akidah yang benar, dari pemahaman yang benar karena hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.